Gloucester. Kisah penjahit Gloucester. Dulu ketika kesatria masih berperang dengan pedang dan orang-orang memakai wig dan jas panjang dengan lipatan berbunga-bunga. Kan sudah, Pak. Ketika laki-laki memakai rimpel dan rompi sutra atau tafeta berendak emas, ada seorang penjahit di Gloucester. Dia duduk di balik jendela toko kecil Westgate Street, bersila di atas meja dari pagi sampai hari gelap. Sepanjang hari, selama masih ada cahaya, dia menjahit dan menggunting, memilah-milah satin dan sutra halusnya. Bahan-bahan untuk menjahit pada zaman itu sangatlah mahal. Tetapi meskipun dia menjahit sutra halus untuk tetangga-tetangganya, dia sendiri amatlah sangat miskin. Seorang laki-laki tua berkacamata dengan wajah kurus, jari-jari tua bengkok dan pakaian yang sudah tipis karena seringnya dicuci. Dia menggunting kain-kain untuk jas tanpa pemborosan, sesuai dengan kain bersulamnya. Potongan-potongan sisanya tinggal kain-kain kecil-kecil yang bertebaran di atas meja. Terlalu kecil sehingga tak cukup untuk dibuat apapun kecuali rompi untuk para tikus, kata si penjahit. Pada suatu hari yang dingin menjelang Natal, si penjahit mulai membuat jas berwarna merah ceri dari sutra, bersulam bunga pensi dan mawar, dan rompi berwarna krem bias kain tipis dan kain hijau indah untuk Pak Wali Kota Gloucester. Si penjahit bekerja keras dan dia berbicara kepada dirinya sendiri. Dia mengukur sutranya dan memutarnya ke sana kemari dan mengguntingnya sesuai pola. Sisa-sisa guntingan kain merah ceri bertebaran di atas meja. Kecil-kecil sekali dan seratnya melintang. Kecil sekali, cuma cukup untuk pita tikus, kata si penjahit Gloucester. Ayo. Ayo kilo. Ketika salju turun menumpuk di ambang jendela dan menghalangi cahaya, si penjahit telah menyelesaikan tugasnya untuk hari itu. Semua sutra dan satin telah tergunting rapi di atas meja. Ada 12 potongan untuk jas dan 4 potongan untuk rompi. Dan ada lidah penutup saku dan pergelangan tangan, dan kancing-kancing juga sudah siap. Untuk lapisan jasnya ada kain tafeta kuning halus, dan untuk lubang kancing rompinya ada warna. Ada benang warna merah ceri dan semua sudah siap dijahit esok pagi. Semua sudah diatur dan diukur dan cukup. Hanya perlu sedikit tambahan benang sutra warna merah ceri. Si penjahit meninggalkan tokonya setelah hari gelap karena dia tidak tidur di situ pada malam hari. Dia menyelot jendela dan mengunci pintu dan membawa kuncinya. Tak ada yang tinggal di situ pada malam hari kecuali tikus-tikus coklat kecil, dan mereka berlarian keluar masuk tanpa perlu kunci. Karena di balik lapisan kayu dinding rumah-rumah tua di Gloucester ada tangga-tangga kecil tikus dan pintu-pintu tingkap rahasia, dan para tikus berlarian dari rumah ke rumah menuju lorong.
Mereka bisa berlarian ke seluruh pelosok kota tanpa harus ke jalanan. Tapi si penjahit keluar dari tokonya dan berjalan pulang perlahan di atas jalan bersalju. Dia tinggal cukup dekat di College Court, di sebelah pintu masuk ke College Green. Meskipun rumahnya tidak besar, penjahit itu miskin sekali, sehingga dia hanya mampu menyewa dapurnya. Dia hidup sendirian bersama kucingnya yang bernama Simkin. Sepanjang hari, sementara si penjahit bekerja di tokonya, Simkin tinggal di rumah sendirian. Dan dia juga suka tikus, meskipun dia tidak memberikan kain. Meskipun dia tidak memberikan kain satin untuk dibuat rompi kepada para tikus itu. Meow, meow, kata si kucing ketika penjahit membuka pintu. Meow. Si penjahit menjawab, Simkin, kita akan kaya suatu hari nanti. Tetapi sekarang aku lelah sekali. Bawalah 4 pence terakhir kita ini dan basi keramik kecil. Belilah roti, susu, dan sosis masing-masing 1 penny. Dan oh Simkin, dengan 1 penny yang tersisa, belikan aku benang sutra warna merah cherry. Jangan sampai uang penny terakhir hilang, Simkin. Kalau hilang, celakalah aku dan kita akan jatuh miskin. Karena aku tak punya benang lagi. Benangnya habis. Kemudian Simkin berkata lagi, meow, meow, dan membawa uang dan basi keramik dan pergi menembus kegelapan malam. Si penjahit lelah sekali dan mulai sakit. Dia duduk di depan perapian dan berbicara kepada diri sendiri tentang jas yang indah itu. Aku akan kaya, wali kota Gloucester akan menikah pada pagi hari Natal dan dia telah memesan jas dan rompi persulam berlapis tafeta kuning dan kain tafetanya pas benar. Sisa guntingannya cuma cukup untuk syal tikus. Kemudian si penjahit terkejut karena mendadak ada yang menyelanya. Dari atas lemari, di sisi lain dapur terdengar pelan, tip tap, tip tap, tip tap. Suara apa tip tap, tip tap? Suara apa itu tip tap, tip tap ini? Bunyi apa itu? Kata si penjahit Gloucester, melompat bangun dari kursinya. Lemari itu dipenuhi barang-barang tembikar dan keramik. Piring-piring bergambar pohon dedalu dan cangkir-cangkir teh. Si penjahit menyeberangi dapur dan berdiri diam di sebelah lemarinya, mendengarkan dan memandang lewat kacamatanya. Sekali lagi dari bawah sebuah cangkir terdengar bunyi pelan ganjil. Tip tap, tip tap, tip tap, tip tap. Aneh sekali, kata penjahit Gloucester, dan diangkatnya cangkir yang terpanggil. Dari bawahnya melangkah keluar seekor tikus betina kecil yang membungkuk memberi hormat kepada si penjahit. Kemudian tikus itu berlari turun dari lemari dan masuk ke balik lapisan kayu dinding. Si penjahit duduk lagi di depan perapian, menghangatkan tangannya yang kedinginan dan bergumam pada dirinya sendiri. Rompinya terbuat dari satin warna, buah persik, bersulap kuncup-kuncup mawar dari benang sutra. Bijaksanalah aku memperdayakan 4 pence terakhirku pada Simkin. 21 lubang kancing dari benang merah cherry. Tetapi terdengar saja dari atas lemari, terdengar lagi bunyi pelan, tip tap, tip tap, tip tap.
Ini sungguh luar biasa, kata penjahit Gloucester, dan membalik cangkir lain dari bawahnya muncul seekor tikus jantan kecil yang membungkuk memberi hormat kepada si penjahit. Dan kemudian dari segala penjuru lemari terdengar kor ketukan pelan bersama dan saling balas seperti bunyi lebah yang terperangkap di balik jendela. Tip tap tip tap tip tap tip tap. Dan dari bawah cangkir-cangkir dan mangkuk dan baskom bermunculan tikus-tikus kecil yang berlarian turun dari lemari dan menghilang ke balik lapisan kayu dinding. Si penjahit duduk di dekat perapian berkeluh kesah. 21 lubang kecil dari benang sutra merah cherry harus selesai Sabtu siang dan sekarang sudah Selasa malam. Bijaksanakah melepaskan tikus-tikus yang jelas milik Simpkin itu? Tamatlah riwayatku karena benangnya habis. Tikus-tikus kecil itu keluar lagi dan mendengarkan si penjahit. Mereka menyimak tentang sulaman jas yang bagus itu. Mereka saling bisik tentang lapisan tafeta dan tentang syal kecil tikus. Dan kemudian segera saja mereka berlari bersama-sama di lorong di balik lapisan kayu dinding, mencicit dan memanggil teman-temannya. Sementara mereka berlari dari rumah ke rumah dan tak seekor tikus pun tertinggal di dapur si penjahit ketika Simpkin pulang membawa basi keramik berisi susu. Simpkin membuka pintu, melompat masuk dengan geraman marah, seperti kucing gila. Karena dia benci salju dan sekarang ada salju di telinganya dan di teguknya dibagi kerak. Dia meletakkan roti dan sosisnya di atas lemari dan mengendus-endus. Simpkin, kata si penjahit, mana benangku? Tapi Simpkin meletakkan basi susu di atas lemari dan memandang curiga cangkir-cangkir teh itu. Dia ingin makan malam tikus-tikus kecil gemuk. Simpkin, kata si penjahit, mana benangku? Tapi Simpkin diam-diam menyembunyikan bungkusan kecil di dalam teko teh dan mensesis dan menggeram pada si penjahit. Dan seandainya Simpkin bisa bicara, dia akan bertanya, mana tikusku? Aduh, tamatlah riwayatku, kata si penjahit Gloucester dan pergi tidur dengan sedih sepanjang malam itu. Simpkin berburu dan mencari-cari di seluruh dapur, mengintip ke dalam lemari dan di bawah lapisan kayu dinding, ke dalam teko teh tempatnya menyembunyikan benang sutranya. Tapi dia tak berhasil menemukan seekor tikus pun. Pun ayo, selesai.